Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Midarto Dwi Wibowo, salah satu dosen di Politeknik ATK Yogyakarta, program studi Teknologi Pengolahan Karet dan Plastik. Mata kuliah yang saya ampu adalah mata kuliah Pemodelan Komputer. Video ini dibuat untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dosen tahun 2024, yaitu pernyataan diri dosen dalam ujuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT-PT, khususnya dalam aspek pengajaran. Deskripsi umum mata kuliah Pemodelan Komputer merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 2 pada program studi Teknologi Pengolahan Karet dan Plastik Politeknik ATK Yogyakarta. Mata kuliah Pemodelan Komputer memiliki bobot 2 SKS praktikum. Bahasa pengantar yang digunakan adalah bahasa Indonesia. Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah Pemodelan Komputer: 1. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri, menguasai pengetahuan tentang gambar teknik, teknologi informasi, perangkat pemrograman untuk mendukung desain mold dan optimasi. Yang kedua adalah mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Yang ketiga, mampu mengkaji kasus penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi pada pengolahan karet dan plastik yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang pengolahan karet dan plastik dalam rangka menghasilkan prototipe, prosedur baku, desain kendali, dan instrumentasi industri. Yang keempat, mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi. Capaian pembelajaran mata kuliah: 1. Mampu memodelkan permasalahan industri ke dalam suatu model matematis. Yang kedua, mampu menggunakan program MATLAB, program yang digunakan dalam mata kuliah ini untuk melakukan pemodelan matematis. Yang ketiga, mampu memodelkan sistem nyata industri karet dan plastik ke dalam sistem artifisial dan kemudian memecahkan permasalahan pada sistem nyata tersebut. Yang keempat, mampu membuat program komputer untuk menyelesaikan permasalahan industri yang memiliki kecukupan, adequate, dan kesederhanaan, parsimoni. Mata kuliah Pemodelan Komputer dilaksanakan di Laboratorium Komputasi dan Optimasi selama 16 pekan. 7 pekan sebelum UTS, 1 pekan UTS, 7 pekan sebelum UAS, dan 1 pekan UAS. Setiap melaksanakan pembelajaran, mahasiswa mengerjakan tugas praktikum dan mengunggah ke LMS e-learning Politeknik ATK Yogyakarta dengan nama LMS Elena. Dengan Elena digunakan sebagai media untuk sharing materi dan pengumpulan tugas, serta diskusi terkait materi pembelajaran yang diberikan. Kemudian, evaluasi pembelajaran mata kuliah Pemodelan Komputer didapatkan dari penugasan setiap kali praktikum dilaksanakan, serta hasil UTS dan UAS. Berikut merupakan cuplikan dari proses pembelajaran mata kuliah Pemodelan Komputer di kelas. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum belajar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar pembelajaran hari ini kita berkah. Berdoa dipersilahkan. Baik, cukup. Setelah liburan panjang kemarin masih semangat? Masih semangat? Liburan kemana? Enggak liburan kemana-mana? Enggak, ikut saja. Baik, jadi kita lanjut ke setelah pertemuan sebelumnya Anda dilatih berlogika, kemudian membahasakannya dalam bahasa matematika, kemudian Anda simulasikan menggunakan bahasa pemrograman MATLAB. Kita tetap masih main logika, hanya saja bedanya kita nanti, kalau kemarin kan belum tahu visual seperti apa, bisa juga di grafik ya. Kalau sekarang ini nanti kita memvisualisasikan injeksi molding produk plastik itu seperti apa. Jadi Anda bisa main-main, oh kalau diatur sekian suhunya. Nanti Anda, sudah ada yang baca kemarin dari e-learning kita, Elena, materinya? Sedikit. Belum? Baik. Belum ada. Baik, gak apa-apa. Jadi hari ini kita masih pengenalan Autodesk Model Advisor. Ada yang tahu gunanya tadi apa? Model Advisor? Untuk apa? Mencetak mold. Mencetak mold. Buat visual. Gunanya untuk apa?
rekayasa. Baik, sebelum kita ke materi, saya putarkan video agar Anda ada gambaran lebih jelas ya mengenai seperti apa Autodesk Mode Polar Advisor. Perhatian di video ya. Jadi yang Anda lakukan adalah simulasi dari video di atas. Di semester berikutnya, di semester 4 nanti ada praktek langsung di mesinnya. Kalau sekarang kita di semester ini di simulasinya secara aplikasinya. Nanti Anda bisa buktikan. Baik, dari video tadi tahapan di injeksi plastik, injeksi molding tadi, apa yang Anda ingat tadi? Memasukkan ke dalam Memasukkan bahan. Apalagi? Heating Apa? Dipanasin. Kemudian lalu dicampur. Terus diinjek. Kemudian pendinginan. Baik. Di mata kuliah yang lain ada yang pernah dapat sudah mata kuliah apa? Bahan plastik. Ya. Baik. Kemudian dari video tadi Anda bisa menyimpulkan kalau tadi diinjeksi, dipanasi, apa yang harus Anda tahu di bahan plastik tadi dipanasi. Kemudian apakah sama dipanaskannya suhunya? Bedanya di mana? Maksudnya dari siapa? Secara material apakah semua sama? Yang tahu material plastik apa? Apa yang Anda tahu? Material plastik. Kalian udah dapat. Ya? HDPE apa? Terus? PP? Polypropylen. Kemudian yang membedakan dari bahan itu apanya? Karakteristiknya. Baik. Yang paling mudah leleh yang mana? Baik. Baik. Iya. Jadi beda-beda ya. Jadi Anda bisa simpulkan bahwa nanti settingnya suhu untuk pelelehan sama atau beda? Tergantung apanya? Bahan. Baik. Kemudian tadi selain yang di setting suhu, kemudian disuntikan, apalagi yang perlu disetting di situ? Tadi dari video tadi? Dari video tadi? Waktu perlu? Waktu disuntikan apakah sama tekanannya? Tekanannya secara logika Anda? Ya, ngaruh tidak? Baik. Lanjut ke materi. Jadi hari ini kita materinya masih di pengenalan ya. Jadi Anda tadi harus kenal dulu. Ini kalau mesin yang di bawah yang kita punya mesinnya mirip dengan yang tadi yang di animasi, yang video animasi yang saya tanyakan tadi. Kemudian kita nanti belajar simulasinya. Tadi kan Anda sudah tahu, oh nanti yang disetting adalah suhunya. Kemudian disetting adalah tekanannya. Apalagi tadi? Suhu. Ya, baik. Nanti kita main-main di situ dulu saja. Sebetulnya ada pendinginan tadi kan Pak tadi bilang ada pendinginan kan? Nah, sebetulnya ada lagi sistemnya. Tapi nanti kita fokus ke suhu dan tekanan dulu saja. Sama nanti tergantung material ya kan, mainkan materialnya. Bahannya kita coba, oh kalau PP berapa di setting suhunya. Nanti kalau di aplikasi sudah ada ketahuan defaultnya tuh suhu melt sama moldnya berapa. Melt sama mold ada yang tahu bedanya? Melt itu leleh. Melt leleh, mold Cetakan. dingin. Baik. Jadi artinya jadinya dipanaskan kemudian pendinginannya kan. Baik. Logikanya seperti itu. Baik ya. Nanti Anda masuk dulu di nalarnya. Oh mau buatin jadi Anda nanti nggak pusing dalam belajar. Jadi Anda menikmati saja. Kalau diproduksi tadi contoh ya. Kalau diproduksi tujuannya apa? Tujuan akhir dari produksi? Tujuannya. Kalau misalnya pabrik produksi misalnya produk plastik, tujuannya gimana? Tujuan akhirnya apa? Produknya dari sisi produknya gimana? Bagus jelek? Bagus. Dari sisi waktu? Cepat. Efisien ya? Baik. Itu ya. Nanti kunci itu. Jadi Anda nanti simulasikan dengan parameter yang sesuai. Jadi nanti waktunya bisa cepat dan hasilnya bagus. Itu tujuannya. Kalau langsung nyoba di mesinnya, rugi atau tidak? Rugi kan? Jadi dari bahannya, waktunya, jadi disimulasikan dulu. Baik. Itu ya. Jelas ya secara umum dulu ya. Kita lanjut. Jadi nanti hari ini materi masih pengenalan.
sesuai yang sudah baca-baca di videonya. Nanti yang kita praktekkan itu hanya bedanya kita nanti yang membedakan adalah yang kita pakai model kreonya ya, pakai yang sederhana saja. Contoh, ini yang diproduksi yang di bawah ya, mesin bawah pernah buat ini, pernah juga yang sekarang dipasang yang ini yang cetakan ini. Jadi buat ini hasilnya, ya, ini hasilnya. Ini yang kelihatan ya. Ini disuntikannya dari mana? Tengah sini kan? Ada berapa produk yang sini? 2 kan? Baik. Jadi nanti kita coba hanya satu sudut. Sehari ini satu dulu. Nyobain satu. Anda nyobain titiknya di mana, Coba. Kita coba nanti di mana. Bisa titiknya bisa dipindah-pindah. Ya. Untuk nanti percobaan kita hari ini, Anda menggunakan titik yang berbeda, tapi satu titik saja ya nanti. Jadi yang harus Anda kuasai di hari ini adalah bagaimana cara import. Pasti bisa, nanti Anda biasa. Generasi Anda, generasi apa ini? Generasi strawberry atau generasi Z ya, milenial, bukan milenial ya. Baik. Jadi Anda kalau dari sisi aplikasi main-main seperti ini, Anda biasanya lebih cepat dibanding kami ya, generasi apa saya masih milenial, menganggaplah milenial nggak apa. Baik, lanjut. Jadi nanti saya praktekkan dulu ya. Nanti saya praktekkan dulu sekilas, kemudian hari ini kita praktekkan sekilas. Anda perhatikan dulu saya di atas menjelaskan secara sekilas, kemudian nanti mencoba sendiri dan mainkan parameternya. Ya, saya langsung disimulasikan saja ya di aplikasinya. Ya. Nanti kita pakai aplikasi namanya Autodesk Model Advisor. Itu simulasinya ya. Ya. Jadi nanti tadi ada sebelum pembelajaran ada yang tanya, kalau gratis bisa nggak? Nanti silakan Anda masuk ke webnya, Anda bisa mendaftar situ kan. Anda bisa akses secara free kalau masih ada dalam tanda kutip produk itu, jangan ada beberapa yang dikunci juga sama Autodesk-nya. Untuk versi student ada masih bisa, silakan Anda nanti mendaftar ya. Sekarang saya simulasikan untuk baik. Jadi softwarenya namanya Autodesk Model Advisor. Ini tampilan setelah dibuka ya. Nanti silakan Anda cari di search, silakan cari Autodesk Model Advisor 2016 versi yang saya pakai. Yang kita pakai di sini 2016. Nanti kalau Anda mendaftar di portal resminya lebih tinggi sekarang, harusnya lebih tinggi versinya. Baik, jadi yang langkah pertama ada tadi import ya, import. Jadi yang dipakai adalah model Creo. Model Creo namanya. Nanti format filenya .prt ya. Saya cobakan saja ya, cobakan. Jadi kalau langkah pertama standar ya, atau buat project awal, klik project, namanya apa, silakan. Kemudian ingat nanti kalau bisa jangan pakai spasi ya, atau spasi juga untuk memudahkan. Silakan. Nanti Anda perhatikan dulu saja ya. Kemudian import modelnya. Silakan cari. Nanti Anda bisa download dulu di Elena, sudah ada kan? Ya. Sudah. Nanti silakan cari format filenya .prt. Ini sudah saya download. Kemudian tunggu beberapa saat. Ini tergantung PC Anda ya nanti. Jadi kalau dengan spek yang lebih tinggi, dia lebih cepat. Jadi tergantung PC Anda. Kemudian tinggal ikuti saja di langkahnya sesuai di petunjuk di modul yang saya berikan. Naikkan, naik. Sudah. Kemudian klik finish setelah muncul finish. Ini ya. Ini tampilan awal. Kenapa cepat? Ini nanti tergantung model Creo-nya juga. Kalau lebih besar, di load-nya lebih lama pastinya ya. Itu saya sengaja pakai yang ringan-ringan ya, pakai yang kecil. Ini saya pakai ring, modelnya ring. Ring ya.
Kemudian perhatikan di sini. Ini bisa dimainkan, silakan Anda nanti explore ya. Ini gunanya untuk apa? Untuk memutarkan, untuk mengecilkan pakai mouse-nya di scroll naik turun ya. Silakan nanti Anda bisa geser, bisa apa? Silakan gunakan menu yang di sini sebelah kanan. Untuk putar-putar kalau Anda mau menentukan di mana Anda menginjeksi titik injeksinya di mana, silakan Anda mau mudah di sini silakan. Kemudian setelah model Creonya terimport, Anda akan mulai melakukan analisisnya tadi. Langkah analisisnya seperti apa yang dilakukan? Tentukan titiknya dulu. Jadi di pertemuan ini satu titik aja ya, satu titik. Kemudian nanti kita pakai material defaultnya saja, pakai PP defaultnya aplikasi ya biar mudah. Nanti setelah Anda berhasil, nanti silakan Anda explore dengan material berbeda, kemudian titik yang sama dulu. Kemudian dicoba lagi materialnya, kalau diganti mainkan parameter suhunya seperti apa. Gitu ya. Ini saya coba dengan default dulu, kemudian saya cek materialnya default, PP ya. Kemudian saya coba titiknya, nanti saya pilih di sini misalkan. Ini ya, untuk langkah awal, tentukan titik injeksinya di mana. Misal saya maunya di sini saja. Sini ya. Nah, kemudian langkah selanjutnya setelah Anda menentukan titik injeksinya, Anda pilih material tadi. Anda bisa pilih materialnya, kemudian di settingnya, di proses setting sini. Ini ya, perhatikan sini. Kalau defaultnya, suhunya berapa, terbaca nggak? Berapa? Moldnya berapa? 50. Moldnya 50 ya? Ini. Kemudian defaultnya, settingan defaultnya ini. Kemudian nih perhatikan sini. Ini ada rentangnya, Anda bisa setting sekitar sini. Antara mold temperaturnya bisa Anda setting ke antara 20 80. Melt temperaturnya 180 sampai 260. Di aplikasi ini defaultnya di setting seperti ini. Nanti Anda bisa coba. Kalau dinaikkan gimana? Kalau logikanya, kalau dipanaskan, apa yang terjadi? Semakin cepat meleleh kan? Kemudian pembukuannya. Kemudian Anda logik lagi. Kalau misalkan ini disuntikan, dipanaskan dengan beda. Jika terlalu tinggi, apa yang terjadi? Jika terlalu tinggi, bisa bayangkan nggak? Apa bahannya? Kan ada yang termoplastik. Ini kan nanti kan blue cetak, terlalu panas. Setelah didinginkan, setelah dingin kan belum sempat dingin kan? Jadi hasilnya kurang bagus kan nanti kan? Ya. Kemudian sebaliknya, kalau kurang panas, berarti kan masih kurang panas. Nanti kemungkinan nggak full juga kan sini kan? Ya kan? Itu nggak full, itunya tergantung tekanannya kan? Bisa juga kalau nggak panas nggak full. Karena terlalu berat kan? Karena sudah setting waktunya, gitu. Masuk ya di logika Anda ya? Baik, jadi nanti silakan coba ya. Sekarang perhatikan dulu. Ini kita coba nanti masih defaultnya saja. Defaultnya ya, 50, 120. Anda nanti bisa mainkan. Saya pakai default dulu untuk mencontohkan. Di finish ya, udah. Nah, kemudian kalau setelah di setting tadi kan, kalau seharusnya, kalau mencoba-coba setelah di setting, berapa moldnya, kemudian materialnya apa, bisa diganti juga kan, saya pakai generic PP defaultnya. Nanti Anda bisa coba-coba yang lain, material yang lain bisa coba-coba. Kemudian suhunya, kemudian tekanannya sini juga. Tekanannya sini bisa di setting juga. Ini saya pakai default juga. Anda nanti mainkan. Anda nanti setelah pada waktu percobaan Anda silakan mainkan bertahap. Ya. Baik. Finish. Kemudian kita cek dulu, pre-check apakah sudah oke. Nah, kalau sudah oke, ready di analisis nanti. Kita lihat seperti apa hasilnya. Oke, setelah di back oke, kita start analisis. Nanti perhatikan sini ya. Nah, ini tergantung, tadi lagi-lagi tergantung spek PC Anda. Yang Anda pakai semakin tinggi, semakin bagus, maka lebih cepat, prosesnya lebih cepat. Ini kan processing modelnya masih. Nanti Anda perhatikan yang di sudut bawah sini kan. Ini sekarang proses fill-nya, proses pengisiannya. Sekarang diperhatikan nanti barnya. Jadi nanti kalau modelnya semakin besar,
Ya, kelihatan kan ini kan? Ini proses feel-nya seperti apa? Ilustrasinya. Jadi kelihatan kan? Jadi Anda bisa melihat proses yang terjadi di injeksi molding produk plastik. Isi. Jadi tunggu, harap bersabar, nanti yang PC-nya lama, nanti lama juga ya. Tergantung. Yang cepat-cepat yang di depan-depan sini. Yang 3 ini. Jadi sambil tunggu, ya. Anda nanti bisa melihat hasilnya seperti apa. Dari sisi waktunya, waktu injeksinya berapa lama, kemudian di titik berapa, kemudian hasilnya seperti apa, kualitas prediksinya kan nanti Anda bisa lihat. Oh, di sini bagus, di sini jelek, kelihatan. Disimulasikan kelihatan. Kalau dari ini model ini kan masih sederhana kan? Ya. Kalau misalkan modelnya yang lain, misalkan bentuknya ada lubang-lubangnya, misalkan mau buat cetakan MOS, menentukan juga ya, semakin rumit semakin lama juga. Jadi nanti Anda bisa prediksi juga waktu yang dibutuhkan untuk membuat produk plastik tertentu. Jadi misalkan Anda membuat cetakan MOS ini kan, part-partnya bisa dihitungkan. Misalkan part yang, oh ininya gimana, maksudnya bagian ininya seperti apa, kan bisa dicetak masing-masing. Udah ya, kalau sudah muncul dialog seperti itu, berarti sudah selesai. Prosesnya sudah selesai untuk tahapan analisis. Kita tinggal menganalisis hasilnya saja. Jadi kita bisa lihat ini dari sini. Nanti waktunya yang dia butuhkan berapa sih untuk menginjeksi sini. Kemudian flow-nya seperti apa, alirannya. Kemudian kualitasnya seperti apa. Bisa Anda lihat. Di animasi bisa lihat. Nanti bisa diklik di sini di result sini. Ya kan? Anda bisa lihat tadi di result ya. Di result tadi, kemudian diklik misalkan oh Anda mau lihat plastik flow seperti apa, dilihat, diklik oh alurnya seperti ini. Ya, kemudian dari fill time-nya misalkan. Gimana bisa dilihat nggak? Oh, ini waktunya jalan, perhatikan. Kelihatan ya? Ya. Kemudian dari ada udara yang terjebak enggak? Apa bahasa Inggrisnya sini? Air, mana air? Air trap ada? Ini kan? Cek. Ada enggak air trap sini? Enggak ada kan? Kalau ini bersih kan? Enggak ada. Jadi nanti bisa Anda, kalau tergantung moldnya, kalau ini kan masih sederhana sekali, kemudian kecil, jadi kemungkinannya enggak ada. Tergantung produknya. Nanti Anda coba-coba dengan settingan Anda. Itu ya. Kemudian quality prediction-nya seperti apa? Ini. Perhatikan di quality prediction, hijau artinya apa? High, baik ya. Ya. Jadi nanti kalau Anda menggunakan model yang lain, bisa kelihatan, oh kalau low merah nanti kelihatan. Anda mainkan settingannya, kelihatan. Ya. Seperti itu. Jadi langkahnya hanya itu saja untuk kali ini pengenalan Autodesk Module Advisor. Anda sambil kenali menu-menu yang ada di situ. Anda coba-coba, kemudian Anda mainkan parameternya ya. Kemudian saya minta cukup 1 titik dulu, 1 titik. Anda mainkan 1 titik. Ya. Ada pertanyaan sebelum Anda mencoba? Cukup? Cukup jelas? Ya? Ya. Kemudian Anda ikuti di modul yang saya share di Elena, e-learning kita ya, yang Anda sudah. Kemudian model Creo-nya yang tadi import tadi sudah saya share juga di Elena. Silakan download dulu, ya. Kemudian setelah di-download, perhatikan filenya harus .prt, .prt ya. Kemudian jangan ada spasi. Misalkan kalau nanti setelah terdownload ring ada spasi apa, rename saja dulu namanya jadi .ring misalkan cincin .ring.prt. Setelah di-download,
Di Elena ada kan model Creo-nya kan? Ada kan? Di rename dulu .prt. Kalau masih belum .prt nanti nggak bisa. Ya? Ya udah. Cukup jelas? Baik, silakan Anda bisa mencoba. Nanti kalau nggak ada kesulitan, tanya saja nanti. Angkat tangan nanti dibantu oleh saya, udah asisten juga bisa. Oleh Pak Joko, Pak Kutut, bisa nanti bantu. Baik, silakan mencoba. Rindam ini udah bos. Aja. Silakan Anda coba, kemudian Anda explore menu-menu yang ada di situ ya. Silakan Anda coba-coba. Jangan takut mencoba. Kalau ada error apa nanti info saja, nanti dibantu, kemudian Anda tahu, oh penanganannya seperti itu ternyata. Mana yang udah? Mau? Bisa dong? Bisa Pak. Bisa ya? Sudah bisa ke import? Bisa, baik. Ya, silakan ya. Jadi kata kuncinya tadi. Ya. Jika PC yang tidak bisa, silakan cari PC yang bisa ya. Silakan kembali ke tempatnya tadi. Atau misalnya di sini nggak bisa, silakan kembali ke itunya. Boleh. Ya. Modelnya, silakan. Sama aja. Oh. Betul. Sama aja. Yang di dalam mana? Ya, iya. Setelah berhasil, silakan Anda nanti coba-coba menu-menu yang di sini. Ini fungsinya untuk apa? Misalkan, oh ini, silakan Anda coba gunakan scroll mouse untuk berbesar kecil sini ya tadi ya, scroll mouse-nya. Mana, Pak? Mana, Pak? Silakan coba-coba. Bisa. Oh, itu juga kan jadi luar PT gitu. PT kita mau impor. Jangan tidak bisa. Mana Pak? Ini dulu. T3 tuh. Terus itu on itu. Nah ini nggak bisa. Kamu harus Masalah? rename dulu. Ada masalah? Oh, oh Yang iya. boleh ada ring spasi. Nah, itu no begitu dulu di download. Bisa dilihat di sini. Baik, tugasnya sudah semua. Sudah diupload di e-learning Elena semua. Ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Jelas? Jelas ya. Kemudian untuk pertemuan berikutnya, silakan nanti Anda cek di e-learning Elena-nya, akan saya share materi. Jadi sebelum belajar, silakan Anda pelajari dulu materi yang akan kita pelajari minggu berikutnya. Baik, untuk hari ini cukup ya. Baik, tadi dimulai dengan doa, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan doa. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Bismillah. Baik, cukup. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian deskripsi singkat serta cuplikan proses pembelajaran mata kuliah pemodelan komputer yang saya ampu. Semoga dapat memberikan gambaran mengenai kinerja pengajaran yang saya lakukan, khususnya pada mata kuliah pemodelan komputer, program studi teknologi pengolahan karya dan plastik, Politeknik ATK Yogyakarta. Terima kasih kepada seluruh tim penilai dan panitia sertifikasi Smart Dosen tahun 2024, serta terima kasih saya ucapkan kepada Politeknik ATK Yogyakarta, program studi teknologi pengolahan karya dan plastik, rekan sejawat dosen, serta rekan-rekan mahasiswa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.